Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom kawan-kawanku sekalian. Kita berjumpa pagi hari ini melalui media Poti Melona Channel dalam program Renungan Pagi Gereja Kibai Jemaat Dirgantara edisi Selasa 23 Februari 2021. Saya berharap kondisi kita semua pagi hari ini dalam kondisi sehat. Tetapi kalau memang ada di antara kita yang dalam kondisi lemah atau sakit, saya berharap dan saya berdoa, semoga Tuhan menolong kita, melindungi kita, bahkan menyembuhkan kita hari ini. Saudara, seperti biasa sebelum kita terjun untuk melakukan rutinitas dan tanggung jawab kita, dan lebih jauh dalam berbagai kesibukan kita pada hari ini, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Renungan pagi hari ini saya dasarkan pada kitab Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 10. Hanya ada 3 ayat, saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita seorang pria yang sedang menderita kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Karena kondisi lapar, muncullah keberanian di dalam hatinya untuk mengetuk pintu sebuah rumah yang ada di sekitar itu. Tetapi mendadak saja keberaniannya itu hilang setelah pintu yang ia ketuk dibuka oleh seorang gadis yang kira-kira seusia dengannya. Lalu hanya ia memberanikan diri meminta segelas air putih saja. Tetapi karena di wajahnya perempuan ini melihat bahwa laki-laki ini atau pria ini sedang dalam kondisi lapar, maka perempuan ini tidak hanya memberikan segelas air putih sesuai permintaannya, tetapi ia memberikan segelas besar susu kepada pria ini. Setelah ia minum, maka pria ini bertanya dengan segala kerendahan hati, berapa harga dari susu yang ia baru saja minum? Tetapi perempuan itu menjawabnya, orang tua kami mengajarkan kepada kami untuk tidak mengharapkan imbalan, tidak meminta bayaran terhadap setiap pelayanan dan perbuatan kasih kepada sesama kami. Maka mendengar itu, pria ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan ia berkata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanannya. Seiring berjalannya waktu, kira-kira belasan tahun peristiwa itu sudah berlalu. Perempuan atau wanita ini terus bertumbuh dan kini menjadi seorang perempuan dewasa. Tetapi sayang, ia didiagnosa mengidap kanker yang mematikan dan kondisinya sudah cukup parah. Maka ia mencari dokter dan rumah sakit di mana ia bisa mendapatkan pertolongan untuk disembuhkan. Tetapi di desanya atau di sekitarnya tidak ada rumah sakit, fasilitas dan dokter yang memadai untuk bisa memberikan pertolongan. Lalu dirujuklah ia ke kota di mana fasilitas dan dokter spesialis tersedia untuk merawatnya. Maka ketika tiba di rumah sakit yang dimaksud itu, dipanggillah Dr. Howard Kelly untuk menandatangani tindakan medis kepada perempuan ini. Maka setelah ia mendengar informasi tentang daerah asal atau kampung dari perempuan ini, dari satu sisi Dr. Kelly kaget. Tetapi pada sisi yang lain ia mengingat kenangan-kenangan dan ia mendadak bersemangat untuk memberikan pertolongan
kepada perempuan ini karena baginya tempat itu adalah sangat familiar dengannya. Maka selama berada di rumah sakit itu, sekian lama dirawat, Dr. Kelly memberikan pendampingan, memberikan perawatan yang maksimal kepada perempuan itu. Lalu pada saat kondisinya sudah semakin lebih baik dan dinyatakan sudah bisa kembali ke rumah, maka seperti biasanya seorang pasien yang hendak meninggalkan rumah sakit, ia pun menerima sebuah amplop, di dalamnya berisi tentang kewajibannya sejumlah biaya yang harus dibayar selama perawatan itu. Tetapi begitu dia membuka, dia sangat heran karena di pojok kanan atas kertas itu tertulis, semua biaya perawatan di rumah sakit ini telah dibayar lunas dengan segelas susu. Baru di bawah ditulis tertanda Dr. Howard Kelly. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan cerita ini dan melihat kembali ke dalam teks pembacaan 3 ayat firman Tuhan kitab Galatia pasal 6 tadi, betul-betul menjadi kenyataan firman ini bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan kasih, perbuatan kebaikan kepada sesama kita, maka ibaratnya kita sedang menabur benih yang unggul. Dia akan tumbuh dan berbuah pada waktunya. Kapan itu kita tidak tahu, karena Tuhan yang memberi pertumbuhan dan hasil baginya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita rajin menabur atau menanam, maka kita akan menuai juga. Atau mungkin paling tidak, kalau bukan kita, maka anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang akan menuainya. Dan firman Tuhan memberikan awasan, jikalau kamu menabur di dalam daging, maka kamu akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi jikalau kamu menabur di dalam roh, maka kamu akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Sehingga setiap waktu yang ada dalam hidup ini adalah waktu penaburan. Dan pastikan bahwa ketika kita menabur benih yang unggul. Ketika kita menabur, kita memberi, kita melakukan kebaikan, tidak mengharapkan imbalan atau bayaran. Dan ketika kita menabur, yakini bahwa satu waktu saya akan menikmati hasilnya. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini betul-betul kisah nyata. Karena kisah ini disadur dari buku pengalaman perjalanan Dr. Howard Kelly dari Northern Pennsylvania, Amerika Serikat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya hari-hari kita adalah hari atau saat penaburan. Dan apa yang kita lakukan adalah benih yang unggul yang akan terus tumbuh. Dan apa yang kita tabur akan kita tuai di dalam hidup kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pergunakan waktu yang ada. Karena waktu ini singkat, waktu ini adalah anugerah bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin.